Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Ar-Riyad, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2025 di kelas 8C dengan tema ibadah haji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke, kalau keadaan sudah sehat, lalu sudah sarapan, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah lebih bagusnya kita semua mulai dengan pembacaan doa. Lalu setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan kegiatan kita seperti biasa sebelum belajar, membaca juz yang ke-30 surat-surat pendek yang sudah ditentukan dan kalian lanjutkan bacaannya. Silakan untuk dipimpin. Istaina ikrona doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Para siswi yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih. Untuk hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan materi pembahasan kita untuk pelajaran fikih, Bapak ingin mereview kembali pembahasan minggu lalu yang sudah pernah kita bahas. Kira-kira masih ingat apa enggak? Nah, pembahasan yang kemarin itu pembahasan tentang apa? Sedekah. Tentang tentang sodako. Apa pengertian sodako? Sedekah adalah memberikan sesuatu dengan ikhlas. Sodako adalah memberikan sesuatu apapun itu dengan hati yang ikhlas. Coba, ya bukan sekedar materi, bukan sekedar materi saja, ya kan? Tapi aplikasinya kira-kira tadi pagi kalian ini sudah bersodako atau tidak? Nah, coba di sini siapa? Saya Pak. Siapa namanya? Nabi. Ya, coba Nabila. Tadi pagi kamu sudah mencontohkan sodako apa? Tadi pagi saya beli nasi uduk, terus makannya bersama teman. Oh, Nabila sudah mengaplikasikan pelajaran sodako tadi pagi, ya kan? Nabila beli nasi uduk, ya kan? Dia sodakokan, dia ajak teman-temannya untuk bersama-sama makan nasi uduk. Walaupun simple, nasi uduk itu 5.000 satu bungkus, ya kan? Dia makan bareng-bareng karena itu adalah sodako. Itu luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Nabila. Nah, selanjutnya hari ini pembahasan kita adalah tentang ibadah haji.
bahwa bulan ini sudah memasuki bulan apa? Bulan haji atau bulan Zulhijjah. Nah, jadi materi kita, materi haji ini amat tepat sekali, ya kan? Nah, ibadah haji. Tentu kata haji ini di otak kalian, di pikiran kalian ini salah satu kata atau kalimat yang udah nggak asing, bener nggak? Bener tidak? Udah kata yang nggak asing haji itu. Bahkan mungkin orang tua kalian ada yang udah berangkat haji, bahkan ada yang sudah mendaftar haji, mungkin ada, mungkin juga sudah ada yang kelihatan juga ada. Mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin satu kampung barangkali sudah ada yang berangkat haji. Tentu di otak kalian ini kalian sudah memahami, sudah tahu, sudah ada kata-kata ya kan tentang bahwa ibadah haji adalah ini. Bener nggak? Nah, sekarang Bapak tanya, coba sih yang ada di benak kamu apa sih haji itu? Coba? Cindy, menurut Cindy, haji itu identik dengan apa sih? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Ya, yang ada di benak Cindy itu bahwa yang namanya haji itu naik pesawat. Lanjut, ada lagi? Oh iya, siapa? Alisa apa? Oh iya. Menurut Alisa itu yang namanya ibadah haji harus memiliki banyak Benar. bener nggak? Benar. Bener nggak? Benar. Iya. Ya. Ibadah haji itu adalah ibadah yang bukan sekedar kita melaksanakan doang, akan tetapi jauh daripada itu, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji tentu harus memiliki yang namanya persiapan. Salah satu persiapannya adalah uang. Nah, ibadah haji, pengertian haji. Nah, ya, sekarang kita sudah membahas pengertian haji. Ya. Haji secara bahasa adalah menyengaja. Apa artinya? Menyengaja. Haji itu artinya adalah menyengaja. Sengaja kita niat dengan benar-benar untuk berangkat ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Enggak main-main. Kenapa dia menyengaja? Sebab kalau menyengaja itu nanti butuh persiapan, akan disiapkan semuanya. Apa yang perlu dipersiapkan? Dari fisiknya. Ya kan? Karena ibadah haji itu benar-benar butuh fisik, maka harus disengaja, dipersiapkan. Bukan sekedar fisik juga, akan tetapi dipersiapkan. Tadi kalau kata siapa ini, ya kan dipersiapkan apa? Dipersiapkan uangnya dengan sengaja. Harus benar-benar tersusun dengan rapi. Harus sudah diniatkan dengan matang untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ibadah haji, maka haji secara bahasa adalah menyengaja, niat dengan sungguh-sungguh. Gak bisa main-main. Misalkan si Asifah ngomong besok saya mau berangkat haji. Kalau kata Adel, berangkat kemana? Berangkat ke rumah Pak Haji emang. Ya kan? Lah emang berangkat haji emang dari sini kita jarak cuma 10 meter, 20 meter. Ratusan ribuan bahkan jutaan kilometer. Nggak bisa dengan kita ngomong besok saya berangkat haji, nggak bisa. Saya berangkat pagi, sore sampai, bisa nggak begitu? Oh, enggak, ya kan? Bahkan ada kan di televisi, bahkan ada di media sosial, banyak orang yang berangkat haji itu ada nggak yang nggak menggunakan kapal? Ada. Ada yang jalan kaki, ada nggak? Ada. Ya cuma membutuhkan waktunya dengan waktu yang lama, bulanan. Bahkan mencapai 1 tahunan. Lah kalau misalkan si Ajeng dia niat dengan sengaja saya mau berangkat haji dengan jalan kaki, ya kan? Belum sampai Mekah, baru sampai Aceh. Oh, batisnya gede banget udah. Ya kan? Jalannya udah, ya kan? Karena jaraknya jauh. Maka yang namanya ibadah haji itu nggak bisa main-main, harus dengan apa niat yang benar-benar. Maka
Tadi yang Bapak katakan haji secara bahasa adalah menyenangkan. Lalu haji secara istilah. Nah, kalau tadi ini haji pengertiannya secara bahasa. Lalu yang kedua, haji secara istilah menyengaja datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu dan dengan tata cara tertentu. Pengertian haji secara istilah menyengaja untuk datang ke Mekah, maka niat yang kuat. Harus niat yang kuat. Saya yakin. Ya, kalau kata Eliana, Pak, saya sudah niat bahwa saya ngumpulin dari sekarang beberapa tahun ke depan saya akan bisa berangkat untuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau niatnya udah kenceng, Eliana akan nabung terus-menerus secara istiqomah. Kalau niatnya sudah kencang. Nah, itu pengertian ibadah haji. Jadi secara istilah mengajak datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu yang tertentu, sudah ditentukan waktunya. Nggak bisa di hari besok, nggak bisa di hari nanti, nggak bisa, harus dilakukan waktu itu. Ya kan, karena itu adalah salah satu rukun, karena itu adalah salah satu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji supaya ibadah hajinya itu sempurna. Ya, nah dengan tata cara tertentu. Sampai di sini pengertian daripada haji paham atau tidak? Nah, mudah-mudahan kita. Hukum melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib. Nah, ya kan? Hukum melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib. Apa pengertian wajib? Dilaksanakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan, mendapatkan dosa. Berarti kita ini wajib dong, Pak. Bener nggak? Ya kan? Tapi kita lihat dulu ayatnya, ya kan? Keterangannya bagaimana? Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, ya kan? Allah Subhanahu berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 tentang kewajiban haji. Yang mana artinya, dan di antara kalian diwajibkan wahai manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dari ayat Al-Quran ini, ada di ujung ayat ini ada kata manistato'a ilaihi sabila. Wajib, betul, bagi umat Islam wajib. Tapi manistato'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang-orang yang mampu segala-galanya, mampu daripada ekonominya, mampu juga secara fisiknya. Baiklah para anak-anak, ya. Untuk materi yang selanjutnya, kalau tadi sudah kita bahas mengenai daripada hukum haji dan juga syarat-syarat, ya kan, untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu yang selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji, ya kan? Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Bahwa tata cara ini adalah bagian-bagian atau proses yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Oke, baiklah para anak-anakku, untuk lebih mempertajam lagi daripada pemahaman kalian tentang tadi apa yang Bapak sampaikan mengenai ibadah haji, ya kan? Bapak akan memberikan suatu tugas kepada kalian, yaitu tugas diskusi kelompok. Ya, tugas diskusi kelompok. Nah, sekarang Bapak minta buat 3 kelompok saja, ya kan? Kelompokan ini, ya, kelompok ini, kelompok ini, ya, Pak. Silakan kalian tulis tata cara pelaksana haji yang ada pas ini. Tulis dulu, ya. Nanti soalnya pertanyaannya, diskusinya ada kaitannya dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, silakan ditulis dulu.
ditulis dulu ya. Ditulis dulu ini tata cara pelaksanaan ibadah haji karena nanti diskusinya ya kan. Ini ada kaitannya dengan diskusi yang tadi yang nanti akan Bapak berikan kepada kalian semua untuk memperkuat dan mempertajam pemahaman kalian ya kan tentang ibadah haji. Diskusi kelompok. Tulislah nama-nama gambar kegiatan berikut ini. Mana nama-nama gambarnya? Nah, di sini sudah ada gambar A, B, C, D sampai J, ya kan IJ. Ini adalah rangkaian-rangkaian gambar, ya kan pelaksanaan ibadah haji. Lalu nanti gambar ini kalian teliti, kalian musyawarahkan dengan teman kalian, ya kan? Lalu gambar tersebut kalian tulis ini gambar kegiatan sedang apa? Dari mana kamu tahu nih gambarnya dari mana? Gambarnya apa? Sedang apa? Nah, tadi yang Bapak sudah tulis itu, ya enggak? Silakan, ayo diskusikan. Ayo. Ayo. Ada tahallul awal, ada tahallul wada, apa ada tawaf wada. Ada tahallul awal, ada tahallul yang kedua. Lalu ada mabit di Muzdalifah. Lalu ada wukuf, ya kan? Di Arafah. Tepuk tangan untuk bersama-sama semua. Oke, kita berikan kesempatan yang pertama untuk menyampaikan daripada hasil diskusinya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, kelompok 2, silakan. Ya. Silakan kelompok 2. Oke, di situ ya kan ya gambar ya ada. Oke, sip. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Jadi gambar pertama yang itu adalah tawaf wada dan gambar yang B adalah mabit di Muzdalifah. Gambar C adalah wukuf di Arafah. Gambar D adalah mabit di Mina. Gambar E adalah tahallul kedua. Gambar F adalah sa'i. Gambar G adalah tahallul awal. Gambar H adalah tawaf ifadah. Gambar I adalah melontar jumroh akobah. Dan yang terakhir gambar J adalah niat dan ihram. Ya, terima kasih. Terakhir kelompok 3, silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya bahwa gambar A adalah tawaf wada, gambar B adalah mabit di Muzdalifah, gambar C adalah wukuf di Arafah, gambar D adalah mabit di Mina, gambar E adalah tahallul kedua, gambar F adalah sa'i, gambar G adalah tahallul awal, gambar H adalah tawaf ifadah, gambar I adalah melontar jumroh akobah, gambar D adalah niat dan ihram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama masing-masing perwakilan kelompok baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang. Baiklah para anak-anakku, tadilah yang sudah Bapak sampaikan beberapa pembahasan daripada mengenai materi tentang ibadah haji, ya kan sudah Bapak jelaskan. Ya walaupun tidak begitu terperinci, ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya. Dan bahkan tadi untuk memperkuat daripada pemahaman kalian, sudah Bapak berikan diskusi, kalian sudah berdiskusi dengan teman-teman kalian dan bahkan sudah menyampaikan hasil diskusi tadi di depan kita semua. Harapan Bapak untuk materi kita pada kesempatan kali ini, harapan Bapak yang pertama, pelajaran haji ini kita bisa
menjelaskan dan memahami apa itu pengertian daripada pelaksanaan ibadah haji. Bukan sekadar hanya mengetahui pengertian daripada ibadah haji, kalian pun ya kan bisa lebih memahami tadi dari gambar yang sudah Bapak berikan, ini bisa lebih paham dan bisa lebih memahami lagi tentang materi haji, walaupun secara terperinci Bapak belum menjelaskan secara terperinci. Mungkin insya Allah pertemuan berikutnya nanti akan Bapak sampaikan secara terperinci. Baiklah, untuk pelajaran kita selesaikan sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, ya kan, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan sebuah tugas kepada kalian. Ya, yang mana tugas ini silakan nanti kalian kerjakan. Boleh secara kelompok juga boleh, secara mandiri juga boleh, di rumah kalian masing-masing atau di kelompok kalian masing-masing. Apa tugasnya? Tugasnya adalah tuliskan rukun-rukun haji, ya. Tuliskan rukun-rukun haji, ya, beserta penjelasannya. Tuliskan rukun-rukun haji, ya, beserta penjelasannya. Nah, mungkin itu saja, ya. Sudah semua? Oke, ya, tugas itu nanti silakan kalian jawab, ya kan? Boleh kalian lihat sumber apapun, baik itu buku dan sebagainya, untuk menjawab daripada tugas-tugas yang tadi sudah Bapak berikan. Paham semua? Paham semua? Paham. Kalau paham, suruh di akhir coba senyum semua. Insyaallah, ya. Baiklah para anak-anakku, cukup sekian untuk pelajaran fikih yang hari ini yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tersusun, kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari yang berikutnya, pertemuan berikutnya, dengan penyampaian materi yang tadi sudah Bapak berikan tugas kepada kalian semua. Oke, kita akhiri, kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Silakan kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.